ayat 35b. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Terima kasih. Lukas 9 ayat 35b. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Amin. Terima kasih. Pilih, jom, Mbak Naya mau berbagi. Ini Mbak Naya mau berbagi coklat. Ini buat Jom, ini buat Dwi. Terima kasih Mbak Naya. Ya, sama-sama. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunci bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Kembali lagi kita di hari Minggu ini dengan penuh sukacita. Adik-adik yang di rumah pasti penuh dengan sukacita kan? Ya? Ya, bagus. Nah, adik-adik, sekarang kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi bersama, dan nanti kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Sudah? Sudah menyiapkan persembahannya? Sudah? Kalau belum, Kak Ica kasih waktu buat adik-adik untuk menyiapkan Alkitab dan juga persembahannya. Ya? Ya, adik-adik, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan. Kak Ica ajak adik-adik semua berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya.
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya adik-adik, puji Tuhan. Adik-adik masih semangat kan? Masih dong pastinya. Kak Ica juga di sini masih semangat kita untuk memuji Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita masuk dalam ibadah. Untuk itu Kak Ica minta adik-adik untuk bersaat teduh sejenak sebelum kita beribadah kepada Tuhan. Ya adik-adik, sekarang kita kembali angkat satu pujian dari Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari tak henti. Dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Ya adik-adik, sekarang kita masuk di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk di hari ini karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk beribadah impa pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, agar di dalamnya Tuhan memberikan kami hikmat sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita kembali angkat satu pujian, kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu
gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Sekali lagi adik-adik. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan adik-adik. Nah, sebelum kita berdoa, kakak minta adik-adik siapkan dulu pembacaan Alkitabnya yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, Filipi itu perjanjian apa ayo adik-adik? Perjanjian lama atau baru? Baru ya. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal pertama, ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Sudah adik-adik? Jika sudah, biarkanlah Alkitabnya terbuka, taruh di meja atau taruh di mana. Nah, kemudian, nih seperti kauti, ya taruh, kemudian kita lipat tangan, kita meminta bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini ya Tuhan, kami siap untuk membaca dan mendengarkan perenungan firman yang akan dibawakan oleh Kak Uti. Ya Tuhan, Kau berkati Kak Uti ya Tuhan, agar bisa berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu, dan mampukan kami anak-anak ya Tuhan dapat mengerti dan nantinya dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita berdiri semuanya. Kita akan membacakan pembacaan firman-Nya. Filipi 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya adik-adik, sudah lama ya adik-adik ya kita masih bertatap muka seperti ini. Tapi kakak yakin dan percaya adik-adik selalu sukacita. Nah adik-adik, kalau adik-adik ikutin IMPA, adik-adik pasti sudah kenal sosok Nabi satu ini. Nih di belakang kakak. Ya, Rasul Paulus. Nah adik-adik, kakak sedikit mau bercerita ini tentang Rasul Paulus sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab kita. Nah adik-adik, Rasul Paulus ini, kalau adik-adik ikutin ya IMPA, adik-adik tahu kalau Rasul Paulus ini dipenjara dan selalu menulis surat kepada jemaat-jemaatnya. Salah satu jemaatnya di Filipi. Nah adik-adik, kita kembali untuk melihat sejarahnya Paulus di Filipi. Kalau adik-adik buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 16. Nah, adik-adik lihat Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-40 itu ceritanya tentang Paulus waktu di Filipi. Nah adik-adik, Filipi ini adalah suatu tempat ya adik-adik ya. Nah
Jadi pada saat itu Paulus datang. Kan Paulus ini suka memberitakan cerita Tuhan Yesus. Nah, datang dan ketempatanlah di daerah Filipi ini, jemaat Filipi. Ketika saat itu ada perempuan yang kemasukan roh. Nah, kalau zaman kita itu biasanya dibilang kerasukan setan. Nah, adik-adik tahu zaman dulu, bayangkan di Alkitab aja sudah ada adik-adik. Nah, Rasul Paulus ini menyembuhkan dan mengusir roh jahat itu. Nah, tapi adik-adik tahu apa yang terjadi? Rasul Paulus bersama dengan temannya ditangkap karena melakukan hal itu. Nah, kalau adik-adik baca nih ya, adik-adik harus rajin membaca adik-adik, apalagi ini kebenaran firman Tuhan ya. Di situ diceritakan pada saat itu Paulus sama temennya namanya itu Silas. Nah, masuk dia dalam penjara. Terus ketika masuk dalam penjara, adik-adik tahu di ayatnya ke-25. Nah, adik-adik, Kisah Para Rasul ayatnya ke-25. Nah, ini kakak ceritakan sejarahnya dulu ya adik-adik. Itu mereka kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah, adik-adik lihat nih gambar di belakang kakak. Nih, ya kan? Nah, Paulus sama Silas ini adik-adik. Dia di penjara tapi dia memuji nama Tuhan. Apa yang terjadi ketika saat itu? Di ayatnya 26, terjadilah gempa bumi yang hebat adik-adik. Wah, kalau kita gempa bumi pasti semuanya pada mau keluar kan? Nah, tapi Paulus ini melarang, jangan keluar, tetaplah di dalam. Nah, tiba-tiba adik-adik kepala penjara ini melihat Paulus. Kemudian tiba-tiba berhentilah gempanya itu ya. Nah, adik-adik tahu kepala penjaranya ini kan orang Filipi juga adik-adik. Nah, mereka melihat takjub atas apa yang sudah dilakukan Paulus ini. Nah, kemudian Paulus ini karena kepala penjaranya ini melihat kebesaran Allah dari Rasul Paulus, dia dibebaskan. Tapi kalau adik-adik lihat lagi di ayatnya ke-37, Paulus tidak mau keluar adik-adik, karena masa pada saat masuk orang semua pada lihat, tapi pada saat mau keluar disuruh diam-diam. Nah, Paulus bilang, saya tidak mau, harus yang pemimpin-pemimpin kayak seperti pemerintah-perintah tuh harus yang datang untuk mengeluarkan saya. Nah, akhirnya adik-adik ayat ke-39, jadi orang penjara ini kasih tahu ke pemerintah, bilang dia tidak mau. Nah, terus pemerintahan tuh bilang, wah, mereka kaget dan mereka datang meminta maaf adik-adik, membawa kedua rasul itu keluar dan memohon. Nah, adik-adik, dari sejarahnya ini, ceritanya ini, jemaat-jemaat yang ada di Filipi, orang Filipi melihat dan mereka menjadikan contoh dalam kehidupan mereka. Nah, masuklah dalam pemberitaan firman kita yang di Filipi ini adik-adik. Di sini Rasul Paulus bersyukur sekali adik-adik. Nah, adik-adik, bersyukur Paulus karena melihat jemaat di Filipi itu memberi dampak yang baik bagi banyak orang. Persekutuan itu sesuatu hal yang bersama-sama. Jadi persekutuan mereka ini memberikan sesuatu yang baik karena mereka meneladani, mereka melihat sosok Paulus ini adik-adik. Makanya adik-adik, pembacaan Alkitab kita ini berbicara ayat 3 sampai ayat ke-5 itu Paulus mengucap syukur karena jemaat-jemaat di Filipi yang sangat baik. Wah, adik-adik, Filipi ini adik-adik memberi dampak positif, dampak yang baik setiap orang-orang yang mereka jumpai adik-adik. Nah, makanya yang tadi kakak Uti bilang, Paulus ini sangat senang dan bangga karena mereka itu jemaat di Filipi saling mendukung, saling membangun, saling membantu. Wah, sehingga apa yang mereka lakukan itu menjadi kesaksian hidup sebagai seturut dengan kehendak Tuhan.
Nah, jadi apa yang mereka lakukan kebaikan itu mereka jadi kekuat karena itu sudah seturut dengan kehendak Tuhan. Wah, luar biasa ya adik-adik ya, jemaat Filipi ini, dan pastinya Paulus bangga sekali. Nah, adik-adik, seperti firman Tuhan dalam kehidupan kita itu sama loh adik-adik, seperti kalau misalkannya adik-adik di rumah melakukan yang baik. Nah, terus adik-adik menjadi contoh, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Itu untuk menyenangkan dan membuat bangga siapa? Orang tua, dan juga pasti terlebih Tuhan Yesus. Nah, contohnya gimana ya Kak? Nah, adik-adik ini kan di saat pandemi ya adik-adik ya. Nah, ketika adik-adik keluar atau ketika adik-adik ketemu orang lain, adik-adik harus apa? Nih, pakai masker ya. Nah, pakai masker seperti tadi Kak Ica memakai masker, Kak Uti juga memakai masker. Nah, adik-adik pun bisa seperti itu adik-adik. Nah, kan gak lucu adik-adik kalau misalkannya nih adik-adik keluar nih gak pakai masker, terus orang lain lihat, ih anaknya siapa itu gak pakai masker. Nah, kan pasti dibilang anaknya siapa. Nah, pasti mama papa lagi yang kena. Tapi kalau misalkan adik-adik keluar bilang papa mama masker jangan lupa ya, terus sampai di rumah orang tempat cuci tangan. Nah, adik-adik menjadi contoh yang baik, pastinya orang tua bangga, orang tua senang ya, iya enggak? Oh, pasti bilang wih baiknya anaknya Pak Petrus gitu kan, misal baiknya dia ya, pinter loh dia. Nah, di samping itu adik-adik sudah menjadi contoh, dan adik-adik jadi apa juga? Jadi berkat. Nah, berkatnya apa kok? Iya, adik-adik bisa menolong kesehatan orang lain, ya enggak? Adik-adik menjaga protokol pokoknya. Wah, itu luar biasa loh adik-adik. Mama papa pasti bangga. Nah, adik-adik, kakak harapkan adik-adik harus seperti itu ya adik-adik. Seperti jemaat di Filipi yang membuat bangga, sehingga membuat bangga Rasul Paulus. Adik-adik juga harus seperti itu, melakukan kebaikan, membuat papa mama senang, oma opa senang, tante om, kakak-kakak adik semua senang. Nah, biarkanlah adik-adik melalui firman ini memberikan yang baik ya, seperti contoh-contoh yang tadi Kak Uti sudah bilang, untuk bagi orang yang akan kita jumpai, sehingga kita adik-adik layak disebut anak-anak siapa? Ya, anak orang tua pasti, dan terlebih siapa? Anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kakak mau kasih ayat hafalan nih buat adik-adik ya. Adik-adik, kakak harapin adik-adik mau menjadi contoh yang baik. Adik-adik harus melakukan ini, menghafal dan mengirimkan ayat hafalannya adik-adik ke kakak-kakak layan. Oke? Ayat hafalannya itu dari Filipi 1 ayatnya yang ketiga. Filipi 1 ayatnya yang ketiga. Nah, nanti kalau misalkannya ini menghafal, bilang Filipi 1 ayat ketiga berbunyi, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Oke adik-adik, kakak tunggu ya ayat hafalannya. Tuhan Yesus berkati. Sekarang kita akan merespon firman kita dengan satu pujian, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkabur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermaksud dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bait keempat. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar,
dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita menyiapkan hati ya adik-adik seperti dulu nih ya, karena dulu ya udah lama ya, setahun ya kita bertatap muka seperti ini. Waktu kita bisa impa di gereja, kakak selalu bilang kalau kita berdoa itu berbicara sama Tuhan Yesus. Jadi adik-adik harus jangan tidur, nggak boleh adik-adik ya. Kalau misalkannya doa syafaat itu adik-adik harus fokus. Nah, seperti adik-adik bicara sama Tuhan, ya. Nah, kita berbicara sama Tuhan, Kak Uti akan mewakili adik-adik, ya. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara, gereja kita, adik-adik semua, kakak layan, mama papa orang tua, terus yang sakit dan yang berulang tahun, mungkin ada juga yang berduka, kita doakan ya adik-adik, dan pandemi. Oke adik-adik, nanti kita tutup dengan doa Bapa kami. Ya, siapkan hati, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah disampaikan. Terima kasih ya Tuhan, kami diingatkan kembali agar kami dapat melakukan hal yang baik, kami dapat memberikan dampak yang baik, dan kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mampukan kami ya Tuhan agar kami dapat membanggakan orang tua kami, terlebih Engkau ya Tuhan. Dalam rangkaian doa syafaat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya ya Tuhan Kau mau memberkati pemerintahan kami, baik dari presiden sampai dengan jajaran yang paling terbawah sekalipun ya Tuhan, RT dan RW. Kiranya ya Tuhan Kau memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar kiranya apapun keputusan-keputusan yang diambil dapat mensejahterakan kami rakyat Indonesia. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga ingin mau berdoa untuk TNI dan Polri. Kiranya ya Tuhan Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan kesehatan kepada mereka, supaya mereka dapat mengamankan negara kami Indonesia ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami dalam rangkaian doa syafaat ini kami akan berdoa juga untuk gereja dimanapun mereka berada, terkhusus ya Tuhan GPIB yang tersebar di Indonesia ini, dan juga ya Tuhan GPIB Jemaat Shalom di Balikpapan. Tuhan Yesus Kau memberkati Pendeta Nestor, Pendeta Christine, Pendeta Febri, dan majelis-majelis yang ada, PHMJ, kemudian juga ya Tuhan Kau memberkati pegawai kantor, kepengurusan Pelkat ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga ya Tuhan ingin mendoakan anak-anak layan GPIB Shalom ya Tuhan, kiranya bagi mereka yang sedang sakit, kiranya Engkau mau menyembuhkan mereka ya Tuhan. Teman kami Gloria ya Tuhan, kiranya ya Tuhan Engkau mau memberikan kesembuhan dan sukacita lagi kembali berkumpul bersama keluarga ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami anak-anak walaupun belajar kami yang masih hanya di rumah, biarkanlah ya Tuhan kami bisa mendengar-dengaran apa yang disampaikan orang tua, kami juga dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh sekolah dengan baik. Hilangkanlah rasa malas kami ya Tuhan, dan biarkanlah kami dapat rajin dalam apapun yang kami perbuat ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk kakak layan kami dan pengurus Pelkat PA. Kiranya ya Tuhan Engkau mau memberkati mereka ya Tuhan, dan juga program-program yang akan disusun dan akan dijalankan, kiranya ya Tuhan dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami, papa, mama, oma, opa, om, tante, kakak, adik, dimanapun berada ya Tuhan.
baik mereka yang bersama dengan kami dan tidak bersama kami. Jaga dan tutup bungkus mereka ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar mereka selalu merasakan sukacita ya Tuhan dan kesehatan yang baik. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga ingin mau berdoa untuk orang yang berulang tahun. Kiranya ya Tuhan Engkau memberikan sukacita kepada mereka walaupun hanya merayakan di rumah saja. Bapa dalam kerajaan surga, kami teringat bagi mereka yang sedang berduka. Kiranya ya Tuhan Engkau memberikan penghiburan serta kekuatan. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk mereka yang terdampak musibah-musibah yang melanda di Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau mau menolong mereka dan menguatkan mereka ya Tuhan, agar dapat kuat menghadapi bencana-bencana yang telah terjadi ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga secara khusus akan mendoakan pandemi yang sampai dengan saat ini kami rasakan ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan dengan rendah hati ya Tuhan kami mohon Engkau mau menghilangkan pandemi ini ya Tuhan. Engkau mau menyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kami percaya ya Tuhan, dengan kami meminta ya Tuhan, kiranya ya Tuhan pandemi ini dapat segera berlalu dan kami dapat kembali lagi ke gereja dengan kondisi yang berbeda, tapi biarkanlah kami dapat kembali lagi bergereja ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah para medis, dokter-dokter yang menangani pandemi ini ya Tuhan, berikanlah mereka kekuatan. Begitu pula juga bagi mereka yang terpapar oleh virus ini ya Tuhan, biarkanlah Tuhan memberikan kekuatan dan imun yang baik, dan biarkanlah ya Tuhan swab mereka dapat negatif dan mereka bisa berkumpul lagi bersama dengan keluarga mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarkanlah ya Tuhan Engkau mau memberkati setiap apa yang telah terlibat di dalamnya ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa rangkaian syafaat kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nah, sama halnya yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Uti, kalau kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, karena kita mau memberikan persembahan, adik-adik Kak Ica ingatkan, uang persembahannya jangan dikucil-kucil, jangan dilipat-lipat. Nah, karena kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, Kak Ica sarankan untuk adik-adik taruhnya di dalam amplop. Nah, nanti amplop persembahan ini boleh adik-adik kasih ke mama, papa, atau kakaknya untuk disetorkan ke kantor gereja. Nah, sambil kita memberikan persembahan, mari kita menyanyi Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya dan Dia pun Tuhanmu. Sekali lagi adik-adik. Beri padanya segenap
beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Ya, adik-adik Kak Ica undang berdiri. Sudah berdiri semua? Ya, kalau sudah, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada saat ini kami telah memberikan persembahan kepadamu. Ya Tuhan, kiranya persembahan yang telah kami berikan kepadamu ini adalah ungkapan syukur yang terbaik yang kami berikan kepadamu, dan persembahan yang kami berikan ini kiranya boleh menjadi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini agar mereka bisa mengelolanya dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh pengasihan. Ampunkan akan setiap salah dan dosa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya adik-adik, Kak Uti juga. Nah, Ya, kita Kak sudah Ica. masuk dalam penghujung ibadah kita, Kak Uti. Oh iya, benar sekali Kak Ica. Nah, Kak Uti, jangan lupa ya, seperti firman yang tadi disampaikan. Iya Kak Ica. Kita harus menjadi contoh yang baik. Ya, betul Nah, itu sekali. ada apa Kak Ica? Ada 3M. Ada 3M. Udah 5M. Udah 5M ya Kak Uti? Iya. Apa aja yuk? Memakai masker. Pakai masker, Nah, kedua, mencuci tangan, dan menjaga menjaga jarak. jarak. Keempat, Yang keempat, makan yang bergizi. oh pasti Kak Uti. ya, yang kelima menghindari kerumunan. Nah, adik-adik, itu ya adik-adik, dan jangan lupa adik-adik ayat hafalan yang tadi Kak Uti sudah sampai ini adik-adik, jangan lupa untuk memberikan ke kakak-kakak Kakak kalian. kalian, jangan lupa direkam ya adik-adik. Ya, sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita angkat satu pujian dari Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Baik, yang kedua. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ya adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk ibadah yang boleh kami ikuti dari awal sampai dengan pada akhirnya. Kiranya ya Tuhan, apa yang sudah kami lakukan ini, apa yang sudah kami ikuti dapat kami implementasikan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkatilah kami, setiap anak-anak ya Tuhan, berkatilah Kak Ica juga, dan berkatilah Kak Daniel yang sudah mengiringi musik. Kehidupan kami 1 minggu ke depan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya adik-adik, Kak Uti ada pesan-pesan untuk adik-adik? Ya pesan-pesannya yang tadi aja. Oh ya, tapi Ya, tapi tetap harus ingatin.
ingetin Ya, kalau benar. kita harus selalu memakai masker. Ya, dan semangat Impa. ya, semangat impanya. Betul sekali. Jangan ini ya. Jangan malas-malasan Iya, walaupun jangan masih di rumah malas-malasan. aja. Masih di rumah Adik-adik aja. harus tetap rajin belajar, tetap harus selalu memuji Tuhan juga kan Kak Leti. harus rajin juga berdoa. Nah, Ya. seperti tadi tuh yang doa apa lagu kita harus menolong orang lain ya, menolong kesehatan orang lain dengan tetap memakai Masker dan cuci mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, dan juga makanan yang bergizi Dan dan menghindari menghindari kerumunan. Sampai jumpa lagi adik-adik dan adik-adik. Selesailah